Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas 4 kewirausahaan yang terdiri dari saya sendiri Wiwi Andini, Saya Laila Arifah. Saya Fitria Filosofia dari Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia akan mempresentasikan mengenai analisis lingkungan bisnis dan analisis SWOT pada usaha Napuri Laundry. Baik, yang pertama ini ada profil singkat Napuri Laundry. Bahwa Napuri Laundry ini adalah milik Pak Bambang yang memiliki slogan yaitu pertama dan perintis laundry kiloan. Laundry ini berdiri sejak tahun 2004 hingga sekarang ini dan terdapat di Jalan Sari Asih, Blok 1, nomor 7, Sarijadi, Sukasari, Bandung. Laundry ini memiliki tempat atau lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan komplek perumahan yang didominasi oleh mahasiswa-mahasiswa. Baik, langsung kepada intinya. Ada bagaimana hasil analisis lingkungan bisnis atau yang dikenal dengan Outlook 4C Diamond pada usaha Napuri Laundry. Kita telah ketahui bahwa 4C Diamond ini terdiri dari change, competitor, customer, dan company. Yang pertama itu ada change. Apa itu change? Change itu merupakan perubahan. Setelah kita analisis, kita dapat ketahui bahwa perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Napuri Laundry yaitu diantaranya sejak tahun 2010 laundry ini telah menambah pilihan cuci yaitu adanya dry clean, adanya penggantian dan penambahan alat-alat penunjang laundry seperti penggantian timbangan dari manual menjadi digital, penambahan rak-rak baju yang telah selesai dicuci agar tersimpan rapi dan terorganisir dengan baik sehingga nantinya tidak ada lagi baju atau baju yang hilang atau tertumpuk-tumpuk sehingga sulit untuk dicari. Penambahan jumlah mesin cuci juga dilakukan oleh laundry ini sehingga dalam sehari laundry ini sekarang dapat memproses 25 kg per jam yang asalnya hanya dapat memproses 10 kg per jam saja. Mulai tahun ini laundry ini juga buka lebih awal yaitu jam 7 pagi hingga pukul jam 10 malam. Ini dikarenakan karena laundry ini sangat memprioritaskan kepuasan pelanggan. Laundry ini menyadari bahwa banyaknya pelanggan yang kadang-kadang tersedak memerlukan bajunya yang masih ada di laundry untuk diambil pagi-pagi. Makanya laundry ini sekarang buka lebih pagi yaitu jam 7 pagi. Laundry ini juga sekarang sedang mengadakan promo yaitu 10 kali cuci gratis 1 kali cuci. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Laila Arifah. Setelah mendengar penjelasan tentang change atau perubahan, yang kedua adalah penjelasan tentang kompetitor atau pesaing. Sudah jelas bahwa kompetitor dari suatu usaha itu adalah usaha baru yang menawarkan produk atau jasa yang sama dengan produk yang sudah ada. Seperti yang kita ketahui bahwa di daerah Sarijadi itu banyak sekali laundry-laundry baru yang bermunculan karena adanya peluang, yaitu adanya universitas. Jadi banyaknya mahasiswa yang sangat membutuhkan laundry. Yang saya akan bahas kali ini adalah bagaimana strategi Napuri Laundry agar dapat bertahan dari banyaknya para pesaing. Napuri Laundry dapat bertahan karena ada beberapa alasan di bawah ini, seperti Napuri tetap mempertahankan ciri khasnya. Salah satu ciri khas Napuri Laundry adalah jadi Napuri Laundry itu menjemur dengan matahari alami tanpa menggunakan lampu, gas, ataupun teknologi lainnya. Yang kedua adalah tidak hanya memiliki konsumen di Sarijadi saja. Jadi sebelum adanya maksudnya dari awal berdirinya Napuri Laundry itu telah menjalin kerjasama dengan beberapa usaha lainnya seperti dengan hotel, spa, salon, kos-kosan, dan lain-lain. Jadi Napuri itu tidak bergantung pada konsumen yang ada di Sarijadi. Yang ketiga adalah dapat tambahan dorongan dari usaha-usaha lainnya. Pak Bambang selaku pemilik Napuri Laundry ini memiliki usaha-usaha lain seperti kos-kosan, tempat game online, dan penyewaan mobil. Biasanya Pak Bambang memberikan apresiasi untuk para pelanggan setianya di game online dan para anak kosannya. Misalnya beberapa kali main game online akan mendapatkan
diskonan di tempat laundry Pak Bambang itu. Yang berikutnya adalah tempat milik sendiri. Jadi Laundry Napuri tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa tempat, tidak seperti laundry-laundry lainnya. Yang ketiga adalah customer atau pelanggan. Napuri Laundry memiliki banyak pelanggan, baik itu pelanggan tetap maupun tidak. Namun selama 11 tahun kebanyakan adalah pelanggan tetap. Napuri tidak terlalu terobsesi dengan pelanggan baru. Kenapa? Karena biasanya yang mencuci hanya 3 hari mungkin saja bisa menjadi 4 atau bahkan 5 hari selesainya meskipun telah memiliki tambahan mesin cuci. Jadi jika banyaknya pelanggan baru yang biasanya menuntut penyelesaian pengerjaan laundry itu, maka akan mengurangi kualitas dari hasil cucian dari Napuri Laundry itu. Sementara Napuri Laundry sudah memiliki pelanggan tetap yang jumlahnya walaupun sedikit tetapi pasti, tidak seperti pelanggan baru yang datang hanya pada saat butuh saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria Filosofia. Baiklah, yang keempat yaitu company yaitu perusahaan. Setelah menghadapi kompetitor dan customer, Napuri melakukan evaluasi secara internal untuk menyempurnakan 3C yang sudah ada, agar usahanya lebih maju dan berkembang. Bagi internal usahanya ini, Pak Bambang selalu memberikan training dan informasi kepada para pekerjanya seperti bagaimana cara menyetrika dengan baik, melipat dengan benar, serta mengepak pakaian dalam plastik pembungkus dengan baik dan rapi, sehingga pelanggan tersebut merasa puas dengan kinerja mereka. Bagi usaha laundrynya ini, Pak Bambang selalu memberikan penghargaan kepada para pekerja sebagai apresiasi bagi mereka, seperti pemberian refund jika mereka absen, mereka full mau bekerja di hari Minggu atau lembur sekalipun. Laundry ini di hari Minggu tidak tutup karena Pak Bambang berpikir banyak pelanggan yang memerlukan bajunya untuk dipakai di hari Seninnya. Dulu, laundry ini juga memiliki agen hingga 30 yang tersebar di mana-mana. Namun, karena tidak seimbang dengan pendapatan dan banyak permainan para karyawan karena tidak terkontrol dengan baik, akhirnya ditutup dan memilih fokus saja yaitu di Sarijadi. Baik, setelah kita mengetahui analisis dari 4C ini, ada analisis, jadi setelah kita menganalisis dari keempatnya, kita dihubungkan untuk menganalisis ke analisis yang selanjutnya, yaitu analisis SWOT. Dan bagaimana hasil analisis SWOT pada usaha Napuri Laundry ini? Baik, SWOT itu terdiri dari S-nya itu strength, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity, dan T-nya itu threat. Yang pertama itu ada strength. Strength itu kekuatan. Membaik, Fitri. Strength itu adalah kekuatan. Apa saja sih yang menjadi kekuatan bagi Napuri Laundry? Oke, yang pertama itu adalah kekuatan dari Napuri Laundry ini berada pada slogannya, yaitu slogan Napuri Laundry itu adalah pertama dan perintis laundry kiloan. Dan sangat mengutamakan kualitas dan pelayanan yang memuaskan kepada para pelanggan. Laundry ini juga memiliki pemilik dan karyawan yang melayani pelanggan dengan baik sehingga dekat dengan customer. Dan memiliki ciri khas utamanya yaitu mencuci dengan alami dan tidak menggunakan alat pengering seperti gas, listrik, dan lain sebagainya. Serta menggunakan kode untuk memadai setiap bag pakaian sehingga mengefisienkan waktu dan dapat terus digunakan berulang-ulang. Dan memiliki usaha lain, tempat bermain game online di tempat yang sama, sehingga tempatnya ramai dan enak untuk dikunjungi. Dan memiliki lahan parkir yang luas untuk kendaraan roda 2 yang nyaman sehingga mengurangi kemacetan yang sering terjadi di Jalan Sari Asih.
adalah weakness atau kelemahan. Jadi Napuri Laundry ini seperti kebanyakan usaha pada umumnya, selain memiliki kekuatan, Napuri juga memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya terdapat pada sumber daya manusia. Ada apa dengan SDM pada Napuri Laundry? Menurut Pak Bambang, terkadang ada saja pekerja yang izin secara tiba-tiba atau tidak datang tanpa keterangan, sehingga harus menutupinya dengan pekerja di shift lain. Dengan begitu, yang menggantikan terkadang harus lembur. Tak hanya kasihan kepada si pekerja, namun berarti ada biaya lembur tambahan lagi bagi si pekerja. Ini dikarenakan biasanya para pekerja yang absen pada hari itu mengabari kepada Pak Bambang itu di pagi harinya, jadi tidak punya waktu untuk mencari pengganti lainnya selain pekerja yang ada di shift lain. Oke, selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Dapat kita ketahui bahwa Napuri ini sebenarnya memiliki peluang yang cukup baik. Yang pertama itu, bila dilihat dari letaknya saja, Napuri memiliki letak yang sangat strategis, yaitu di mana Napuri dekat dengan kompleks yang didominasi penghuninya yaitu mahasiswa yang membutuhkan jasa laundry pastinya. Yang kedua yaitu laundry Napuri ini banyak ditawari untuk kerjasama dengan pihak lain seperti kos-kosan besar di daerah Unpar, di daerah Maranatha, serta salon dan spa. Tentunya itu merupakan peluang yang sangat besar bagi Napuri tersendiri. Dan yang terakhir itu adalah threat atau ancaman. Dapat kita ketahui ya bahwa ancaman bagi laundry ini merupakan kompetitornya atau para pesaingnya. Namun menurut Pak Bambang sendiri, kompetitor itu tidak begitu penting baginya. Karena apa? Bagi dia, ketika para pelanggannya lari kepada kompetitor mereka, laundry ini tidak bakal mati atau karyawannya tidak bisa bekerja. Laundry ini masih tetap bisa berjalan dengan lancar karena adanya pelanggan tetap dari kos-kosan, salon, spa, serta para penghuni kosnya dan para pemain game online Pak Bambang. Sehingga dapat kita analisis bahwa ternyata ancaman di kemudian untuk laundry ini adalah pelanggan tetap. Yang dimaksud pelanggan tetapnya itu di mana suatu nanti ketika pelanggannya memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi, Pak Bambang akan kekurangan customer yang begitu besar dan berakibat fatal bagi usahanya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati semuanya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.